Terima kasih teman-teman media semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Kapolri beserta seluruh jajaran. Pertama dan untuk beberapa kalinya kembali saya ucapkan bela sungkawa, duka mendalam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap apa yang terjadi di 3 provinsi terdampak. Unit-unit UPT kami di Sumatera masih terus bekerja sama, bergotong royong dengan berbagai pihak termasuk Kapolri untuk proses evakuasi, tanggap darurat, dan mudah-mudahan terus bisa secepat mungkin menyelesaikan proses tanggap darurat ini dan masuk masa rehab dan rekonstruksi. Sekali lagi duka mendalam. Yang kedua terkait dengan pertemuan malam hari ini. Tadi kami sudah menyampaikan kepada Bapak Kapolri bahwa antara Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah ada MOU yang ditandatangani, Memorandum of Understanding, di mana kami sepakat untuk sama-sama kami minta bantuan kepada Kapolri untuk menjaga hutan kita. Nah, berdasarkan MOU itu kami berharap concern publik ya yang sekarang muncul beberapa hari ini pasca banjir, yaitu keingintahuan publik tentang asal usul di mana material kayu yang terbawa banjir itu berasal. Kami sudah ada data-data awal melalui penerbangan drone ya ke daerah-daerah terdampak, dan juga ada teknologi namanya ICO untuk melihat semacam anatomi kayu ya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana asal muasal kayu itu berada. Dan kami berharap sekali lagi nanti kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia kita bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal muasal kayu tersebut, dan tentu apabila ada unsur pidananya akan kita tegakkan bersama-sama. Dan oleh karena itu tentu seperti yang saya dengar kemarin dari Pak Menko Pratikno, Menteri PMK, kita juga akan berkoordinasi dengan Satgas PKH dalam menyelesaikan kasus ini. Sekiranya demikian dari saya, Pak Kapolri. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Menteri dan jajaran, rekan-rekan pejabat utama terkait yang mendampingi. Yang saya hormati rekan-rekan media, yang pertama tentunya kita mengucapkan duka cita yang mendalam terhadap seluruh saudara-saudara kita yang saat ini terdampak bencana, baik di Aceh, di Sumatera maupun di Sumatera Barat. Sesuai dengan beberapa temuan yang kemudian menjadi atensi dari Bapak Presiden, tentunya kami menyambut baik dan akan melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan temuan-temuan kayu yang diduga juga ini berdampak terhadap kerusakan dan terjadinya beberapa jembatan, beberapa rumah, dan juga korban jiwa yang muncul karena adanya temuan-temuan kayu yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran. Oleh karena itu kita akan melakukan pendalaman terlebih dahulu bersama-sama dengan tim. Beberapa hari ini kita sudah turunkan personel dan kita nanti akan gabung dengan tim dari Kementerian Kehutanan dan bila perlu dengan satgas lain yang bisa bergabung termasuk PKH, sehingga
kerja tim bisa lebih cepat dan segera bisa kita infokan. Yang jelas sementara itu yang bisa kita sampaikan, dan dalam waktu cepat saya minta untuk tim juga segera bergerak dari hulu sampai dengan hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindak lanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, cukup saya kira, Pak. Ya, Terima kasih. Saya kira beri kesempatan kami untuk memproses segala sesuatunya, ya, supaya tidak terlalu prematur kami sampaikan. Namun secara paralel tadi dari pihak kepolisian sudah turun ke dua daerah, ya, Garuga dan Agoli, ya, dua das yang ada di Batang Toru. Namun bagaimana konkretnya, ya, saya kira lebih baik nanti biar tim bekerja secara sinergis dan nanti akan kami laporkan secara reguler untuk ke publik. Gitu Pak Kapolri. Pak Menteri, ini satu lagi penegasan saya Ahmad dari Polres. Dari dua lokasi yang tadi Pak Menteri sebut, apakah itu memang indikasi awal terjadinya illegal logging sehingga terjadi banjir itu? Ya, saya kira nanti akan kami sampaikan, ya. Jadi ada beberapa modus tadi dibicarakan di dalam, tapi nanti lebih baik ketika sudah ada fakta-fakta yang lebih konkret, ya, fakta lebih faktual, ya, nanti akan kita sampaikan kepada publik sesegera mungkin. Cukup, ya. Ya, sekali lagi belum pada tahap pemeriksaan, tapi identifikasi subjek-subjek hukum yang mungkin terlibat sudah dilakukan. Tapi sekali lagi nanti apakah itu berasal dari illegal logging, apakah itu berasal dari pembukaan lahan sawit atau lahan untuk tambang yang kemudian kayunya ditumpuk dan kemudian ketika ada banjir, longsor, kemudian terdorong ke sungai, ya. Apakah itu dari PHAT, pengusahaan pemegang hak atas tanah, ya, jadi hutan alam yang ada di APL, di area pengelolaan lain, yang memang hutan alam tapi tidak di kawasan hutan tapi di APL, ya, yang selama ini juga menjadi salah satu modus pencucian kayu. Apakah itu, ya, nanti kita akan bersama-sama dalami bersama-sama dan nanti akan dilaporkan secara rutin kepada publik. Sudah, ya, jadi kami tadi ada teknologi sederhana yang terbiasa sebenarnya teman-teman lakukan, namanya AICO. Jadi dengan AICO ini kita akan mengetahui anatomi kayu. Berikut misalkan apabila ada cacat, ya, di kayu, ya, misalkan apakah itu pakai ditebang, ya, apakah itu didorong pakai bulldozer, ya, itu juga menjadi indikasi nanti. Kalau bulldozer kira-kira di mana kejadiannya, kalau ditebang secara rapi kira-kira di mana. Jadi ada indikasi-indikasi awal yang belum konklusif, ya, nanti kami sampaikan kepada polisi. Ya. Ya. Jadi yang jelas dari temuan tim di lapangan ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso, ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Terima kasih, ya. Nomor handphone juga.